Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah dalam rangka memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini setiap orang Kristen bersukacita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus itulah yang kita rayakan setiap hari Minggu. Terimalah salam kami. Selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat Paskah bagimu juga. Maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, maka nyatalah bahwa Dia Maha Kuasa. Maut tidak dapat lagi menguasai orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu, marilah kita bersukacita, kita nyanyikan, maut sudah dikalahkan. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 96 ayat 1 dan 4, Nungatalu Hamatean. Susi aina hedo ibana songona ni dok nai haleluya haleluya numahe Jesusi haleluya Susi. Mari kita puji Tuhan karena kemurahannya, muliakanlah namanya karena kasih rahmatnya. Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya. Yesus bangkit dan menang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu, kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkaulah telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 633 ayat 1, Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Dari kematiannya, haleluya. Wahai langit pujilah, haleluya. Seluruh bumi nyanyilah, haleluya. Hukum Taurat Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 627 ayat 1 dan 4, Yesus naung hehe. Yesus naung hehe, haleluya. Puji Endehon, haleluya. Hamonang mani tuhatai, namana luhon si polisi. Las maroham puji matuhani, ala nama luhamateani. Sesa dosa ta, haleluya. Mangulu Yesus, haleluya. Mari beritakan Kristus Tuhan, Dia bangkit dan hidup selamanya.
Yesus telah bangkit. Haleluya. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang murah hati, kami berkumpul di hadapan-Mu berdoa kepadamu. Kami mengaku terkadang kami seperti Thomas, mengandalkan pikiran dan penglihatan mata kami sendiri untuk memahami kebesaran-Mu, sehingga kami tidak meyakini bahwa Tuhan mampu melakukan yang terbaik melebihi yang kami pikirkan. Kasihanilah kami Tuhan, ampunilah dosa kami. Kami mengakui akibat dari kurang mengakar firman-Mu dalam hati kami, sementara kesulitan dan masalah datang menerpa. Akhirnya kami seperti murid-Mu yang berjalan ke Emmaus. Engkau sudah berjalan bersama mereka, namun mereka tidak mengenal-Mu. Terangilah mata iman kami ya Tuhan, agar mampu melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami setiap waktu dan tempat. Tataplah kami dengan kasih sayang-Mu, dan ampunilah dosa kami, di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 93 ayat 3, Pesta Paskah Bahagia. Yesus Raja kehidupan, Tuhan Yesus memulihkan, damai dan sejahtera, damai dan sejahtera, yang percaya kepadanya, yang melakukan firman-Nya, takkan lagi binasa. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Paskah pertama ini tertulis dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 90 ayat 1. Mari puji Tuhan Allah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 91 ayat 1 dan 3. Hatuaodo.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang merayakan pesta Paskah pada hari ini, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita diambil dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Kristus telah bangkit, soraklah haleluya. Itulah seruan kita saudara-saudara hari ini di saat kita merayakan pesta Paskah yang pertama. Pesta Paskah adalah peringatan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. Dan Rasul Paulus berkata, seandainya Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah imanmu dan kamu masih tetap di dalam dosa. Itu artinya Bapak Ibu saudara-saudara kasihi Tuhan, bahwa kebangkitan Kristus adalah inti iman, kepercayaan orang Kristen. Dalam bahasa Batak dikatakan, haheheon ni Yesus Kristus ima unok ni haporseaon, naikotakas mangulu jala marurat di bagasan rohani akana porsea. Jala ido anggo perayaan na perjulu sahali di bagasan sejarah gereja di pertikian na perjului. Merayakan kebangkitan Kristus adalah merupakan suatu sukacita lebih besar, karena kebangkitan Yesus adalah inti daripada iman orang percaya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini para perempuan boleh berbahagia dan bersukacita. Karena apa? Karena saksi yang pertama melihat kebangkitan Yesus dari kubur adalah kaum perempuan. Mari lihat Bapak Ibu saudara-saudara kasihi Tuhan, bagaimana para perempuan itu pada waktu masih pagi-pagi betul. Dalam bahasa Batak dikatakan, dibuha-buha ijuk borhat maka perempuani lahom mamereng tanomani Yesus. Sebenarnya awalnya mereka mau melihat apa saudara-saudara? Para perempuan ini mempersiapkan minyak rempah yang sangat mahal untuk meminyaki Yesus yang sudah meninggal itu, yang sudah mati itu, sebagai suatu tradisi Yahudi untuk menghormati orang-orang yang mereka kasihi. Tetapi satu hal yang menjadi pertanyaan bagi mereka adalah, sebagai kaum perempuan, bagaimanakah kita bisa menggulingkan batu besar itu? Sebuah pertanyaan yang menjadi masalah dalam kehidupan adalah ketika kita menyadari keterbatasan kita, kelemahan kita,
kekurangan kita dalam melihat berbagai masalah dalam kehidupan ini. Sama dengan kaum perempuan itu bertanya, siapakah yang akan menggulingkan batu besar itu? Bapak Ibu jemaat yang kasihi Tuhan, Allah datang memberikan jawaban tepat pada waktunya. Dalam ayat 2 dikatakan, maka terjadilah sebuah gempa bumi yang besar, dan malaikat Tuhan datang menggulingkan batu yang besar itu. Itu artinya, dalam pertanyaan kehidupan ini, ketika kita menyadari segala keterbatasan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, ketidakmampuan kita melihat masalah dalam kehidupan ini, kita boleh melihat Tuhan yang datang memberikan jawaban tepat pada waktunya. Maka kaum perempuan itu melihat dengan jelas bahwa kubur Yesus telah kosong. Yesus tidak ada lagi dalam kubur itu. Dia telah bangkit dari kematian. Dan malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dalam Injil yang lain, firman Tuhan berkata bahwa malaikat itu berkata kepada perempuan itu, mengapa engkau mencari Dia yang hidup di tengah-tengah orang mati? Itu artinya meskipun kematian menjemput Yesus di dalam penderitaan itu, tetapi firman Tuhan berkata bahwa Yesus telah dibangkitkan dari kematian, mengalahkan kematian, dan memberikan sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang pasti bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, perempuan itu tidak mengingat sama sekali dalam kehidupan mereka betapa Yesus telah berkata dalam kehidupannya sebelum dia mati bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga dari kematian itu. Hamu kadongan sa haporseon, bodo dapat kita di bagasa kaporseota, di bagasan pakilata songo jolo maita, lungun niroha, di bagasan diri na kaparupuan ni, di bagasan pikiran ni si Maria do si Magdalena, masengot-ngot di bagasa pikiran na sida pasirangat do Yesus. Gabi lupa do na sida dia kahata na hiyana pinasaha ni Yesus pabua na kokeh di bana diari patuluhon ni. Di sido hita si pata di bagasa padalanan ni ulutay mamereng bodo hape si pata paru kilon na borati na sotson madodoni ngulutta. Gabi lupa hita si pata dia kahata di debata di bagasan ngulutta si ganupari. Noaing dinamasok kita tu perayaan Paskah, perningotan di ari hakehiyon ni Tuhata Yesus Kristus. Sebuah peristiwa besar, peristiwa yang nyata bahwa Yesus yang telah mati itu telah mengalahkan kematian itu dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Kubur yang kosong itu menjadi suatu bukti yang menyatakan kebenaran peristiwa itu. Meskipun para perempuan itu sempat berkata dalam pikirannya, jangan-jangan Yesus itu dicuri oleh orang lain. Dan mereka tidak tahu di manakah diletakkan mayat Yesus itu. Tetapi malaikat Tuhan datang menjawab untuk merubah pikiran itu. Bahwa mayat Yesus tidak diambil oleh siapa-siapa. Tetapi ia telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Sebagaimana pernah dia telah katakan sebelum dia mati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah arti khotbah Paskah ini sekarang ketika dunia sedang berduka meratapi kepergian saudara-saudara yang telah meninggalkan mereka yang mereka dikasihinya? Apakah arti Paskah ini bagi kita sekarang di tengah-tengah bangsa kita yang sedang mengalami pandemi corona ini? Tentulah hari demi hari, dan tidak ada hari-hari yang kita lewatkan beberapa bulan ini selain pikiran kita fokus melihat bagaimana penderitaan di tengah-tengah dunia ini sekarang. Tetapi kebangkitan Kristus membawa kita kepada sebuah pengharapan yang pasti. Yang pertama, meskipun kematian akan mengakhiri seluruh kehidupan dan pekerjaan kita, tetapi bagi setiap orang percaya, kematian itu tidak menjadi kata akhir bagi setiap yang percaya kepada Yesus Kristus. Kematian itu tidak menjadi kata yang terakhir.
Tetapi kematian adalah jembatan yang menghubungkan kehidupan kita sekarang dan kehidupan kita yang akan datang. Hamatian itu dalatta lahu madalani ngulu na manoktong. Hamatean perhitian lau manopot surgui. Ido di bagasa kaporseotta sigano pari. Alan ido dia kana porsea mamereng hamatiani dan gabi hata parpudi alai tarajumi taha porsea ido pabua marhite hamatiani ido hita bongot tuang uluan na saliling ni lilingna. Yang kedua, melalui kebangkitan Yesus Kristus kita menjadi orang yang berpengharapan bahwa penderitaan apapun yang kita alami sekarang tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih karunia Allah dalam kehidupan ini. Manang buhapya kasih tahonon na talami tongatongan ni pertibion, akaparukilon dohot hamatean, dang boy manira kita siya nasini rohani di bata naun nilehon na di bagasta Yesus Kristus. Alanido tuluarin asal puhita marningot hamamati ni Yesus Kristus. Alay sederyok kita sahat tu sada pesta las ni roha pabua nung ngatutu hehe Kristus yak kamatean manaluok kamatean ni jala mangalehod hita pakirimo na baru pabua hita peditikina muse sahat do hita Tuhan uluan na manotong rapdohot ibana atong pesta Paskah parningotan di ari haheyon ni Kristus Yesus paingotok kita doi asalam tatadda asini roha dohot huason ni dibata. Paskah ini membawa kita kepada perenungan, semakin mengenal kasih Tuhan dalam kehidupan kita, semakin mengenal kasih Allah dalam kehidupan kita, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan justru dalam penderitaan yang sedang kita alami pada waktu terakhir ini. Kita berdoa dan berpengharapan karena kebangkitan Kristus ini, maka apapun penderitaan kita, pergumulan kita, di dalam kuasanya kita boleh dihantar memasuki kehidupan yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Selamat merayakan Paskah bagi kita semua. Kristus telah bangkit, soraklah, haleluya, amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk suatu peristiwa yang besar, yang luar biasa, bahwa Kristus telah bangkit mengalahkan kematian itu. Kami dibawa kepada suatu kehidupan yang baru, kepada pengharapan yang baru, bahwa di dalam kebangkitan Kristus adalah menjadi sebuah jaminan bagi kami, bahwa kami juga akan dibangkitkan dari kematian itu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah memberikan kami sebuah pengharapan supaya kami boleh semakin melihat kuasa dan kasih Allah dalam kehidupan kami hari demi hari. Meskipun dalam kehidupan kami saat ini Tuhan sedang memperhadapkan kehidupan ini kepada sebuah pergumulan penderitaan yang amat besar di tengah-tengah dunia ini, tetapi oleh karena kebangkitan Kristus, oleh pesta Paskah yang pertama ini, kami diingatkan, kami dibawa untuk melihat kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan ini. Mari Engkau berkati ya Bapa seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau berikan bagi kami semuanya kekuatan, pengharapan, supaya kami boleh melihat kasih Tuhan yang lebih besar di masa-masa yang akan datang. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Engkau tolong mereka, Engkau pulihkan kesehatan mereka ya Tuhan. Engkau berkati semua tenaga para medis yang telah memberikan hidup mereka untuk melayani orang-orang yang sakit, yang sedang mereka rawat sekarang di rumah sakit. Berkati pemerintah kami Bapa untuk boleh mengambil jalan yang bijak supaya bangsa ini boleh berjalan di dalam kehidupan yang lebih baik di hadapan Tuhan. Berkati gereja-Mu dimanapun ada, berkati semua jemaat Tuhan dimanapun, dan berkati semua para hamba-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Dengan rasa syukur kepada Tuhan, kita menyampaikan persembahan kita untuk kategori ala Paropuan HKBP melalui nyanyian buku ND nomor 94 ayat 1 dan 2, Ale todiku naung hehe Tuhanmu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami terima dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya. Dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihani dan kuatkanlah iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Bukalah hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu
yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus membuka